طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا وداع لله طلع البدر بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ولا لله طلع بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ولا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setelah puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam juga telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah ini, kita sama-sama bulatkan tekad, kuatkan niat bahwa kita duduk hadir di majlis ini semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, dan segenap kepada tokoh masyarakat setempat, terkhusus kepada segenap panitia penyelenggara dari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambahkan ilmunya, Allah berkahi setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, santriwan, santriwati, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita berkumpul di majlis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperingati kelahiran seorang manusia besar yang memiliki akhlak serta budi pekerti yang besar, yang memiliki jiwa yang besar, karena memang dibesarkan oleh yang maha besar. Tiada lain dan tiada bukan adalah peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat untuk sama-sama menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah di setiap sektor kehidupan kita. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Siap jadikan Nabi sebagai panutan? Siap jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah? Takbir! Saudara, karena apa yang disampaikan oleh Nabi, baik lewat ucapannya, perbuatannya, atau ketetapannya, itu semua merupakan uswatun hasanah untuk kita sebagai umatnya, saudara. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi pasti terbukti. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi. Karena Nabi bukan dukun, Nabi bukan paranormal, Nabi tidak menebak-nebak, melainkan yang datangnya dari Nabi bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan satu kalimat pun melainkan datangnya sumbernya, asalnya bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Siap ikuti Nabi, siap ikuti Nabi, siap cintai Nabi. Takbir. Kalau betul orang Tegalwaru cinta sama Nabi, maka kecintaannya harus diungkapkan. Betul? Betul? Bu, sebab yang namanya cinta harus diungkapkan. Betul nggak? Kalau ada anak muda jatuh cinta tapi cintanya nggak diungkapin, gimana? Gimana? Jerawatan. Betul? Maka pada malam hari ini, kalau betul kita cinta sama Nabi, ayo tunjukkan rasa cinta kita, buktikan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya akan bahas 3 bukti cinta Nabi. Siap dengarkan? Siap dengarkan? Takbir! Yang pertama, saudara, kalau kita betul cinta sama Nabi, maka ittiba'u sunnatih, wajib mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mulai dari sunnah yang terkecil sampai sunnah yang terbesar. Betul? Karena Allah perintahkan kepada kita, saudara, bukan hanya untuk menceritakan Nabi, bukan hanya untuk mendongengkan Nabi, bukan hanya untuk mengkisahkan Nabi, tapi Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Maka momentum Maulid Nabi, saudara, jadikan sebagai motivasi untuk mengikuti sunnah Nabi, insya. Makanya contohi sunnah Nabi. Betul? Bagaimana cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara berpakaiannya Nabi, cara berumah tangganya Nabi, cara jual belinya Nabi, cara berdagangnya Nabi, cara berpolitiknya Nabi, sampai cara bernegaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi, baik lewat ucapannya, perbuatannya, semuanya merupakan uswah untuk kita semua. Betul? Siap ikuti sunnah Nabi? Siap ikuti sunnah Nabi? Takbir! Saudara, kalau betul kita ingin mengikuti sunnah Nabi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari Nabi. Yang pertama, saudara, walaupun Nabi dimaksum oleh Allah, dibebaskan dari perbuatan dosa, dijamin masuk surga, tapi tetap Nabi beristighfar kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Betul? Itu Nabi, saudara. Nabi yang dimaksum oleh Allah, dibebaskan dari dosa, dijamin masuk surga, tetap beristighfar 70 sampai 100 kali. Sallu ala Nabi.
Pertanyaannya nih, kita nabi bukan? Ya orang nabi lain, dijamin surga dah. Pertanyaannya, istighfarna loba apa seetik? Lobaan mana ngabohongna apa istighfarna? Lobaan mana nipuna apa istighfarna? Lobaan mana maksiatna apa istighfarna? Siap beristighfar, siap mohon ampun kepada Allah, siap bertaubat. Takbir. Saudara, kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar? Sebab kita semua akan mati kembali kepada Allah. Betul? Ya kabeh nu hadir ya, camat unggul. Nyaho camat teh calon mati. Allah berfirman, faqala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Betul? Ayo saya tanya, presiden mati nggak? Menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, polisi, tentara, ustad, bu, ini anak muda di depan sentimen, Bu. Saya tanya kenceng, jawabnya dia pelan, Bu. Tentara, jawabnya pelan, dia mati. Saya tanyanya kenceng, polisi, jawabnya pelan, dia mati. Giliran saya tanya pelan-pelan, ustaz, jawabnya kenceng, dia mati. Sentimen lo anak muda nih. Bu, lamun orang hirup patokan umur nabi hirup sabaraha tahun? 63 tahun. Lamun penting ayeuna umurna 50 tahun, sabaraha deui sesana? Sabaraha deui? 13 tahun deui. Lamun penting ayeuna umurna 60 tahun, sabaraha deui sesana? 3 tahun deui. Lamun penting ayeuna umurna 62 tahun 11 bulan, sabaraha deui sesana? Sabulan deui. Oleh karenanya saudara, kita meyakini bahwa konsekuensi hidup di dunia pasti ujung-ujungnya bakal mati. Betul? Yang kaya mati yang miskin, yang sholat mati yang maksiat, yang ngaji mati yang main judi, yang maulidan mati yang dangdutan, yang berjuang mati yang tidak berjuang. Takbir. Saudara, tapi umat Islam punya prinsip. Betul? Lebih baik taat kepada Allah sebelum mati daripada maksiat. Betul? Betul? Ayo saya tanya, jawab yang kompak semuanya, saudara. Yang sholat mati, yang nggak jawab nggak pernah sholat loh. Ayo jawab yang kompak. Yang sholat, yang maksiat, mendingan sholat. Betul? Yang ngaji, yang main judi, mendingan ngaji. Paham nggak? Jelas tidak? Saudara, yang berjuang, yang tidak berjuang, mendingan. Paham? Jelas? Istri 1, istri 2, mendingan istri 4. Oleh karena itu saudara, ayo sama-sama, mumpung Allah berikan kepada kita sisa umur ini, gunakan untuk bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Insya siap beristighfar, siap mohon ampun kepada Allah. Takbir. Selanjutnya saudara, yang harus diperhatikan dari Nabi, walaupun Nabi dimaksum oleh Allah, dibebaskan dari perbuatan dosa, dijamin masuk surga, tapi tetap Nabi setiap malam harinya digunakan untuk ibadah sampai kaki Nabi bengkak. Betul? Nabi setiap malam harinya saudara
menghidupkan qiyamul lail. Bu, ibu ayah, buaya, jadi buaya. Ibu apal teu qiyamul lail? Apal teu qiyamul lail? Qiyamul lail artina hudang peting. Ibu osok hudang peting? Ngadon naon? Ayo anak muda osok hudang peting? Osok hudang peting? Nanaonan? Saudara, Nabi dimaksum oleh Allah, dibebaskan dari perbuatan dosa, tapi tetap setiap malam harinya Nabi sujud kepada Allah, perbanyak istighfar. Saudara, Nabi beribadah sampai kaki Nabi bengkak, betul? Jadi Nabi ibadah dulu baru kakinya bengkak, betul? Lamun orang Tegal Waru encan ibadah syukurna bengkak ti heula. Acul. Eta mah urang, betul? Ngan urang bengkakna kunaon? Asam urat, kacugak keong, betul? Oleh karena itu saudara, ayo sama-sama kalau betul cinta sama Nabi, hidupkan setiap malam hari kita untuk sujud kepada Allah. Insya siap ikuti sunnah Nabi, siap ikuti ajaran Nabi. Takbir. Yang kedua saudara, bukti cinta Nabi adalah nusratu dini. Wajib membela agama Nabi, wajib bela syariat Nabi, wajib bela ajaran Nabi. Saudara, bohong dusta ngaku cinta sama Nabi tapi membiarkan nabi-nabi palsu di mana-mana, betul? Bohong dusta ngaku cinta sama Nabi tapi membiarkan kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kemusyrikan di depan matanya, betul? Jadi saudara, kalau ada orang teriak-teriak cinta Nabi, cinta Rasul, cinta, tapi membiarkan kemaksiatan, membiarkan kezaliman, membiarkan kemungkaran, membiarkan kemusyrikan, berarti cintanya bohong, betul? Maka kecintaan kepada Nabi harus dibuktikan dengan membela agama Nabi, betul? Siap bela agama Nabi, siap bela sunnah Nabi, siap bela ajaran Nabi. Takbir. Saudara, karenanya kenapa Front Pembela Islam semenjak tahun 2004 meminta kepada Presiden SBY saat itu untuk mengeluarkan kepres pembubaran Ahmadiyah, karena Ahmadiyah meyakini Nabi setelah kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia telah kafir, murtad, sesat, keluar dari agama Islam, betul? Karenanya saudara, siapapun yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia sedang menghina Nabi, sedang menjelek-jelekan Nabi, sedang merendahkan Nabi, sedang menginjak-injak Nabi. Siapapun yang merendahkan Nabi wajib kita lawan, betul? Takbir. Siap bela sunnah Nabi, siap bela agama Nabi. Takbir. Dan karenanya kenapa saudara, setahun ke belakang umat Islam di mana-mana melakukan aksi-aksi bela Islam, betul? Betul. Saudara, karena di sana ada mukjizat Nabi yang dihina, yaitu Al-Quranul Karim oleh si kutil babi, betul? Betul. Lo tahu kutil babi nggak? Tahu kutil babi nggak? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Ahok, betul? Nah, saudara, karenanya begitu umat Islam mengetahui si kutil babi menghina Al-Quran, maka di mana-mana umat Islam datang untuk membela Al-Quran, untuk membela agama kami, betul? Jadi Bapak Ibu, aksi-aksi bela Islam yang digelar oleh para alim ulama dan jutaan umat Islam di Jakarta bukan aksi anti Cina, betul? Bukan aksi anti Kristen, bukan aksi anti Buddha, bukan aksi anti kebinekaan, bukan aksi anti Pancasila, bukan aksi anti NKRI, tapi aksi bela Islam
saudara. Ayo jangan berisik, dikasih jalan. Ayo anak muda di sini, santri, ibu-ibu siap ngaji, siap nggak berisik, siap tertib, takbir. Saudara, tidak kurang dari 7,5 juta orang berkumpul di satu tempat ingin meminta kepada pemerintah untuk tegakkan hukum penjarakan penista agama. Betul? Tidak ada satu partai politik pun yang mampu mengumpulkan jutaan umat Islam. Betul? Siapa yang mengumpulkan mereka? Yang mengumpulkan mereka adalah Al-Quranul Karim. Yang mengumpulkan mereka karena mereka terpanggil kitab sucinya, jantungnya umat Islam dihina oleh suku babi. Betul? Maka siapapun yang menghina Islam, menghina Al-Quran, umat Islam tidak akan tinggal diam. Betul? Takbir. Dan karena umat Islamnya bersatu saat itu, saudara, Allah berikan 3 kemenangan melawan penista agama di Jakarta. Yang pertama, Allah berikan kepada kita kemenangan melawan penista agama di media sosial. Alhamdulillah. Saudara, sama kita maklumi semua bahwa di Jakarta ada tim Ahokers. Tahu Ahokers gak? Tim Bani Serbet. Tahu Bani Serbet gak? Tim kutil babi yang kerjaannya di medsos menghina ulama, menghina kiai, menghina Islam. Betul? Betul? Tapi ketika munculnya Muslim Cyber Army, laskar-laskar dunia maya, akhirnya tim kutil babi di cyber lari kolang kabut. Betul tidak? Betul tidak? Oleh karena itu, Anda semua anak-anak muda yang punya akun medsos, baik FB, Twitter, surat IG, jadikan semua itu amunisi untuk bela Islam di dunia maya. Betul? Takbir. Pokoknya Anda semua anak-anak muda, kalau lihat di Facebook ada orang menghina Islam, ada orang menghina ulama, ada orang menghina syariat, Anda ikut komentar, bully habis-habisan. Betul? Takbir. Siap berjuang di dunia maya, siap jadi laskar cyber army. Takbir. Yang kedua, saudara, karena umat Islamnya bersatu, maka Allah berikan kemenangan kepada kita melawan penista agama di Pilkada DKI Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara, ini si kutil babi dibackingi oknum pejabat di negara ini. Betul? Bahkan duitnya luar biasa, sembakonya luar biasa, tapi kalah dengan persatuan umat Islam. Betul? Maka umat Islam kalau ingin memenangkan persatuan, memenangkan pemilihan, maka Anda wajib bersatu. Pilih pemimpin yang cinta ulama, pilih pemimpin yang cinta habaib, pilih pemimpin yang cinta Islam. Betul? Takbir. Kemudian selanjutnya, saudara, karena umat Islamnya bersatu saat itu, Allah berikan kemenangan kepada kita melawan penista agama di pengadilan. Alhamdulillah. Ini merupakan karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah karena umat Islamnya bersatu. Betul? Takbir. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Dan karena kitanya bersatu saat itu, saudara, Allah berikan kepada kita pemimpin, pemimpin yang cinta ulama, pemimpin yang cinta habaib, pemimpin yang paham syariat, pemimpin yang cinta akhlak, pemimpin yang cinta Nabi. Betul? Jadi kemenangan kemarin di Jakarta bukan kemenangan Anies Sandi, tapi kemenangan umat Islam karena berjuang di bawah komando para alim ulama dan mereka semua bersatu. Betul? Takbir. Makanya saya sampaikan kepada umat Islam, saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kekuasaan digenggam di tangan umat Islam, maka kekuatan tersebut bisa digunakan untuk membela agama. Betul? Betul? Saya kasih bukti, saudara. Bagaimana di Jakarta waktu dipimpin oleh kutil babi,
ada tempat prostitusi besar, sarang narkoba, sarang judi, sarang miras, sarang jablay, berkedok sepak dan hotel. Apa namanya? Tahu namanya apa? Namanya Alexis. Bertahun-tahun saudara, Front Pembela Islam minta kepada pemerintah tutup Alexis, tempat perjudian, sarang miras, sarang zina, sarang narkoba, betul. Tapi Alexis susah untuk ditutup. Kenapa? Sebab kekuasaan saat itu melindungi Alexis, betul. Gak sampai di sana saudara, dai-dai Front Pembela Islam dikirim ke sana berdakwah sekitar masyarakat, menyadarkan mereka agar tidak masuk Alexis. Tapi tetap banyak masyarakat yang masih masuk ke Alexis, betul. Kenapa? Sebab kekuasaan saat itu masih melindungi Alexis, betul, sehingga Alexis susah untuk ditutup. Tapi ketika Allah berikan pemimpin baru, lahirnya karena persatuan umat Islam di Jakarta saudara, yaitu Bapak Anies, cukup dengan tanda tangan, cukup dengan tanda tangan, Alexis tutup, maka Alexis pun tutup, betul. Takbir. Itulah pentingnya kekuasaan direbut oleh umat Islam, digunakan untuk membela agama, betul. Siap rebut kekuasaan, siap rebut kekuasaan. Takbir. Maka saya wasiatkan kepada anak-anak muda semua di sini, Anda semua syubbanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Anda harus rebut kekuasaan, Anda belajar ilmu yang banyak, hiasi akhlak yang mulia, tapi jangan lupa Anda harus paham ilmu perpolitikan. Anda harus rebut kekuasaan, jadi RT, camat, lurah, bupati, gubernur, menteri sampai presiden harus di tangan umat Islam, betul. Takbir. Jangan serahkan kekuasaan saudara kepada bajingan-bajingan politik yang akan merusak agama dan bangsa, betul. Siap rebut kekuasaan, siap rebut kekuasaan. Takbir. Sallu ala nabi. Karena kalau kekuasaan di tangan umat Islam, maka segala macam bentuk kemaksiatan gampang dihilangkan, betul, betul. Saya kasih contoh. Dulu tahun 2011, santri dan umat Islam Purwakarta pernah merobohkan patung-patung di kota, betul? Masih ingat? Masih ingat? Nah, Ustaz tolong kursinya. Ayo. Nah, biar. Boleh duduk? Nah, karena Ustaz sudah banyak kegiatan hari ini. Tapi ikhwan, tahun 2011 umat Islam pernah melakukan perobohan patung-patung di kota Purwakarta, betul? Betul. Pertanyaannya, setelah patung dirobohkan makin loba apa makin lengit? Makin loba apa makin lengit? Makin loba, betul. Kenapa makin banyak? Karena penguasa pembuat patungnya tidak dirobohkan, betul, betul. Jadi Anda kalau ingin merobohkan patung, sebelum merobohkan patungnya, robohkan dulu pembuat patungnya, betul. Takbir. Sallu ala nabi. Maka Anda kalau besok ingin menjadikan kota Purwakarta kembali menjadi kota santri, jangan salah pilih pemimpin, jangan salah pilih bupati, betul, betul. Kalau kita pilih bupati nu eta kene, nu eta kene, maka umat Islam tidak akan kembali kepada kejayaannya, betul tidak? Betul tidak? Maka pilihlah pemimpin yang cinta ulama, yang cinta syariat, bupati yang berani merobohkan patung, betul. Takbir. Tidak sampai di sana saudara. Kalau Purwakarta ingin dihilangkan dari segala macam bentuk kemusyrikan, bentuk kufur kepada Allah, maka harus
harus dirubah dari pemimpin di kota Purwakarta ini. Betul? Betul? Sama kita maklumi saudara, ini Purwakarta 10 tahun ke belakang semenjak dipimpin ku Raja Jurik. Siap nyahotan Raja Jurik, nyahotan Raja Jurik, saharana iya ngarana anak Jurik ya saudara. Semenjak Purwakarta dipimpin oleh anak Jurik, Purwakarta dibawa ke alam penuh kegelapan. Betul? Setiap bulan di kota Purwakarta diarak kereta kencana, diberikan sesajen, diberikan kepala kerbau untuk meminta keberkahan kepada Nyi Roro Kidul. Saya tanya, kamu serikan bukan? Kamu serikan bukan? Biarkan abah lawan, biarkan abah lawan. Siap lagi kamu serikan, siap lagi kamu serikan. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, maka anda sebagai santri-santri di Kabupaten Purwakarta, jangan biarkan kota Purwakarta dinodai, dikotori oleh najis-najis kemusyrikan. Betul? Caranya jangan pilih pemimpin yang diusung oleh Jurik. Betul? Takbir, sallu ala nabi. Saya punya nazam nih, punya sholawat. Siap ikuti? Siap ikuti? Anda cukup jawabnya Nabiullah Muhammad. Apa? Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Tapi ikhwan, sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam manusia yang sempurna, manusia tauladanku, ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Manusia kekasihku, manusia paunutanku, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya, sekarang jawabnya ganti. Sekarang jawabnya ganti. Jawabnya moal deui dipilih. Naon jawabnya? Naon jawabnya? Moal deui dipilih. Ayo sama-sama semua salawat. Ya Rabbi bil Mustafa tukang ngieun patung, tukang ngarak bebegik, tukang nyebar kemusyrikan, tukang ngadu domba umat, ya Rabbi bil Mustafa tukang ngieun patung, tukang ngarak bebegik, tukang muja Nyi Roro Kidul, tukang ngarak kereta kencana,
Ya Rabbi bil Mustafa takbir. Siap tolak calon patung, siap tolak calon bupati patung, takbir. Pokoknya siapapun calon yang didukung oleh bupati patung wajib ditolak, betul? Takbir. Shallu ala nabi. Makanya ini pentingnya kita saudara untuk menjaga persatuan umat Islam, karena kalau umat Islam kuat tidak ada satu kekuatan yang bisa merusak perjuangan Islam, betul? Takbir. Siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Saya tanya umat Islam Purwakarta butuh patung tidak? Butuh patung tidak? Santri butuh patung tidak? Siap tolak patung, siap robohkan patung, takbir. Shallu ala nabi. Itu yang kedua saudara, bukti cinta sama nabi harus dibuktikan dengan membela agama nabi, betul? Betul. Saat ini saudara di Republik Indonesia akan disahkan undang-undang LGBT. Nyaho LGBT? Tahu LGBT? Homo. Nyaho homo dah. Lalaki kawin jeung lalaki. Terong-terongan. Akan dilegalkan lesbi. Tahu lesbi? Awewe kawin jeung awewe. Naon ya? Ngadu cowet. Saudara, kalau undang-undang LGBT nikah sesama jenis dilegalkan di Indonesia, bahaya tidak? Bahaya tidak? Rusak tidak? Pecah tidak? Hati-hati saudara, kalau sampai undang-undang homo dan lesbi dilegalkan di Indonesia, besok yang kawin di KUA si Udin sama si Tatang, besok yang kawin di KUA si Susi sama si Titin. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, Allah itu ciptakan Adam dan Hawa, betul? Allah tidak ciptakan Adam dan Bambang, betul? Allah tidak ciptakan Adam dan Herman, betul? Maka nikah sesama jenis itu penyakit kelainan seksual, bukan difasilitasi, betul? Saya tanya nih orang Tegalwaru nih, nyaho hayam teh? Nyaho hayam teh? Pernah ningali can hayam jago kawin jeung hayam jago? Aya teh di dia. Ayam jago kawin jeung hayam jago. Aya teh. Saudara, ayam tahu dia yang gak punya akal, gak punya pikiran, saudara. Ayam jago kawin jeung hayam betina, betul? Ayamnya ho. Ada manusia Allah berikan akal, Allah berikan hati nurani, melegalkan nikah sama jenis, melegalkan homo, melegalkan lesbi, berarti otaknya lebih rendah dibanding hayam, betul? Luka dua ayat ulama garis fulus. Yang fulus dah, yang fulus dah, naon fulus? Duit. Bil fulus urusan jadi mulus. Bil fulus kulit hidung jadi mulus. Tanpa fulus ente mampus. Siap tolak ulama fulus, takbir. Saudara, berkenaan dengan ini Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, apa kata Nabi? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati minad dajjal al munafiqu alim. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, saudara, sesungguhnya yang paling aku takuti, bahkan aku lebih takut bertemu dengannya dibanding aku bertemu dengan Dajjal, al munafiqu alim, yaitu orang munafik yang alim. Kemudian sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yakunul munafiqu alima? Bagaimana orang munafik bisa menjadi alim, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, alimul lisan
wa jahilul qalbi wal amal. Ya, dia punya lisan, pandai berbicara, dia punya lisan, pandai putar balik ayat hadis, tapi dia punya perilaku cacat, bejat, merusak akidah Islam. Betul? Ulama seperti ini yang hak dibuat batil, batil dibuat hak, halal dibuat hak, yang haram dibuat halal, yang ma'ruf dibuat batil, yang batil dibuat ma'ruf. Betul? Ulama seperti ini lebih dajjal dibanding dajjal. Betul? Siap tinggalkan ulama dajjal, siap tinggalkan ulama dajjal. Takbir. Jadi saya tanya, yang diikuti itu ulama garis lurus apa ulama garis fulus? Ulama lurus apa ulama fulus? Ulama lurus apa ulama fulus? Ikuti ulama lurus, saudara. Nah, di Republik Indonesia saat ini, saudara, baik Anda suka atau tidak suka, Anda senang atau tidak senang, Anda akui atau tidak akui, bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ada satu sosok ulama yang berjuang membela agama Allah, menegakkan Islam di Indonesia, dan menerima segala macam bentuk konsekuensi perjuangannya, saudara. Siapa beliau? Beliau adalah guru kita semua, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Takbir. Takbir. Saudara, beliau berjuang, korbankan segalanya untuk Islam di Indonesia. Betul? Korbankan waktunya, korbankan tenaganya, korbankan pikirannya, bahkan korbankan nyawanya untuk Islam. Betul? Dan beliau berjuang, saudara, menerima konsekuensi perjuangannya. Beliau dicaci, dihina, difitnah, diintimidasi, diteror, dipenjara, bahkan akan dibunuh. Betul? Walaupun begitu, saudara, tapi tidak menyurutkan perjuangan beliau untuk tetap tegak membela agama Allah di Indonesia ini. Betul? Takbir. Oleh karena itu, saudara, saya serukan kepada umat Islam, saat ini ada upaya dari musuh-musuh Allah, dari para penista agama, saudara, mengorek-ngorek kesalahan para alim ulama, mencari-cari kesalahan para alim ulama. Tujuannya apa? Untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara dan membungkam gerakan dakwah mereka semua, saudara. Oleh karena itu saya sampaikan kepada umat Islam semua, siapapun ustadznya, siapapun kiainya, siapapun habaibnya, siapapun ajengannya, yang dicari-cari kesalahan, dikorek-korek kesalahannya, yang didolimi, Anda semua harus bersatu bela para alim ulama. Betul? Siap bela para alim ulama, siap bela para kiai, siap bela para asatidz, siap bela para habaib. Takbir. Shallu ala nabi. Dan ingat pesan Habib Rizik semua, ingat pesan Habib Rizik semua. Perhatikan kata Habib Rizik, kalau malam hari ini seorang Habib dibunuh karena membela agama Allah, besok akan lahir jutaan habaib yang akan melanjutkan Islam di Indonesia ini. Betul? Takbir. Kalau malam hari ini ada seorang anak muda, pemuda Islam, mati dibunuh karena membela agama Allah, besok akan lahir jutaan pemuda Islam yang akan melanjutkan Islam di Indonesia ini. Betul? Takbir. Pemuda siap bangkit, santri siap bangkit, viking siap bangkit, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shallu ala nabi. Sama-sama, silakan sambil diputar itu nanggok, kita nyanyikan lagu Mars Aksi Bela Islam semuanya. Wahid, Isnin, Salasa. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam, Al-Quran kami, Al-Quran petunjuk kami, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar.
Nanti kalau takbir Allahu Akbar angkat tangan semuanya, setuju nggak? Ente gimana mau melawan patung, takbir aja nggak bisa. Pokoknya kalau Allahu Akbar angkat tangan semuanya, setuju? Ada informasi Habib Bahar sudah mendekati Purwakarta. Tadi mana keluar tol ya? Ayo semua duduk, semua duduk. Ayo semua duduk dulu. Siap menunggu, siap menanti. Takbir. Sallu ala Nabi. Baik, sudah. Pokoknya kalau takbir Allahu Akbar angkat tangan semuanya, setuju? Setuju? Ayo. Sambil anak-anak Laskar tanya panitia tentang sudah di mana Habib Bahar sekarang. Baik. Siap? Siap lagu Maras Aksi Bela Islam? Betul? Coba saya tes dulu takbirnya semua. Angkat tangannya semua. Takbir. Takbir. Wahid Isnin Salasa. Al-Quran imam, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Angkat tangannya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, 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 aksi bela Islam. Angkat tangannya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.